Wait. Kopi dulu, bro. Yuk, selamat datang di channel Aditya SA atau Aditya Sa atau Aditya lah pokoknya. Ya, ini adalah sebuah konten baru yang gue ciptakan, yang gue buat yaitu pengen cerita. Ya, kenapa saya buat konten pengen cerita ini? Karena ya mungkin buat gue sendiri kayak gue pengen cerita gitu, apa yang sudah gue lalui, apa yang sudah gue lewati, senang, susah, sedih, apapun itu. Ya mungkin sekarang kayak gue bisa curhat ke kalian, ke kamera ini. Entah ada yang nonton atau enggak, bodo amat. Yang penting tujuannya adalah buat mungkin nanti suatu saat gue ketika udah jauh di masa depan, maksudnya ya 10 tahun ke depan, kayak gue lihat video gue lagi kayak gue pernah gini, gue pernah gitu dan lain sebagainya. Ya mungkin kayak seperti mengenang sesuatu kejadian yang mungkin gue pernah kesini, gue pernah ngelakuin ini, itu dan lain sebagainya. Oke. Ya kebetulan gue ada di negara orang ini, di mana ya, yaitu di Taiwan. Gue adalah seorang TKI atau tenaga kerja, dan alhamdulillah di sini gue sendiri, gue nggak punya siapa-siapa. Gue punya sih tante, tapi jauh gitu, nggak bisa ketemu setiap minggu atau sebulan sekali, nggak bisa. Bahkan frekuensi kita ketemu itu mungkin ya berapa ya, 1 tahun itu mungkin 1-2 kali. Itu pun kalau kita sama-sama merencanakan. Tapi terkadang tuh hal-hal ya namanya juga ya, kalau aku kan kerjanya di pabrik gitu, jadi enak Sabtu Minggu, kalau nggak Minggu pasti libur, bisa keluar, bisa kesana kesini gitu. Tapi kalau buat yang jaga orang tua itu kayak ya sulit lah, nggak bisa ninggalin pekerjaannya gitu, nggak kayak gua. Nah, di sini mumpung gua pengen cerita, gua mau cerita soal proses gua kesini, kayak dari gua langsung gua tuh gua tuh lulus sekolah tahun 2017. Ya, gue masih muda kali, belum ada pengalaman sama sekali, tapi gue udah di sini, gue udah lulus. Dan waktu itu gue 2018 gue kerja di salah satu bengkel yang masih kerabat lah. Dan sempat kuliah juga, dapat 2 semester, hingga gue berpikir buat apa sih kuliah? Ya kuliah itu penting, cuman gue masih punya adik, gue masih punya saudara gitu, kayak memikirkan jauh ke depannya itu aku seperti apa. Dan suatu pagi gue tertidur, ya nggak punya pekerjaan waktu itulah. Gue males-malesan, gue masih tidur di atas ranjang, kira-kira jam 9 lah. Temen SMK gue tiba-tiba nongol, mampir ke rumah gue, bangunin gue, tiba-tiba nanyain gini, lo mau nggak ke Taiwan? Gue udah daftar. Hah? Lo udah daftar, bro? Terus gue bingung, gue masih bangun tidur ya kan, wajah masih ngantuk banget, dan ya bingung aja gitu. Ini beneran gue mau ke Taiwan?
gue ditawarin sama temen gue sendiri, dan gue mikir, iya ya, mungkin kalau aku nggak dibangunin temanku ini, mungkin sekarang ini gue nggak ada di sini, gue nggak bisa bicara, gue nggak bisa ngomong atau apa. Dan akhirnya gue bangun, cuci muka, lalu tanya sama ibu gue, gimana, dan ibu gue cuma jawab gini, kalau nggak salah tuh ya, kalau kamu nekat ya nggak apa-apa, korbanin masa mudamu demi masa depanmu yang lebih indah, katanya seperti itu. Dan aku nggak bisa langsung, oh ya oke, kita dah, enggak. Aku berpikir dulu, karena waktu itu gue masih kuliah. Gue pikir, gue daftar kalau nggak salah Januari apa ya? Enggak. Pokoknya aku nunggu dari gue daftar ke PT sampai gue, oh berarti 1 tahun lebih kok. Awal 2018 gue udah daftar tuh kayaknya. Ya. Awal 2018 tuh udah daftar. Terus proses buat ini, buat apa? Buat visa dan lain sebagainya. Gua mondar-mandir dari Jawa Tengah, terus ke Jakarta, Jawa Tengah, Jakarta. Mungkin kalau dihitung-hitung 10 kali ada lah. Dan ya gue terima kasih buat temen gue, dan sekarang dia juga ada di sini. Mungkin suatu saat nanti kita bisa nggak collab sih, buat video bareng, ngobrol entah apa itu ya. Yang ini konten apa ya, apa tadi pengen cerita dulu. Nah ini gue pengen cerita ya tentang ini. Oh iya, sebelumnya memang berat sih buat ninggalin rumah, temen nongkrong dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu gue punya pacar, dan ya mungkin jarang ketemu, tapi berat ninggalin gitu semuanya lah, lingkungan. Pasti gue mikirnya, wah di sana nanti budayanya beda, agamanya beda, terus ngomongnya gimana, dan terus kepikiran sampai, tapi kalau nggak dicoba aku nggak tahu gitu. Dan akhirnya gue nekat, gue daftar, bla 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 dan sebagainya. Tepat setahun lebih kayaknya gue dapet job sering sih, cuma nggak diterima gitu. Gue ditawarin agensi, ditelepon, ada job ini, oke, iya nggak apa-apa. Dan akhirnya gue dapet job yang ini, dan akhirnya gue diterima, dan akhirnya ya gue berangkat. Kalau nggak salah gue berangkat itu tanggal 5 atau 6 Mei gitu 2019. Udah setahun lebih gue di sini lah ya. Mau 2 tahun gak kerasa bro, dan belum dapet apa-apa juga, astagfirullah. Tapi ya mau gimana lagi kan, namanya hidup orang kan berproses. Ada yang memang dia dapat segini, udah ada jatahnya masing-masing lah pokoknya. Dan apa ya, pokoknya setiap gue di sini tuh berproses banget lah. Tadinya gue gak bisa ngomong, gue gak tahu apa-apa, gue gak tahu arah, gue gak punya temen sama sekali. Bener, gue gak punya temen sama sekali. Gue sampai sini tuh hujan, dan gue bingung tulisannya apa ya, tulisan dewa semua, kotak. Aduh pusing. Gue dianterin agent ke mes itu, terus ditinggal kan. Gue nangis ada-adanya, sumpah. Gue gak punya temen, gak punya apa-apa. Untungnya bos gue yang satu ini baik banget, baik sekali. Beruntung lah, terima kasih Tuhan. Pokoknya aku bersyukur sekali dapat
kerjaan seperti ini, dapat bos yang baik juga gitu, kayak respect lah. Dan apa ya, pokoknya gue nangis lah sejadi-jadinya. Ih, gila. Dan akhirnya gue ingat, gue dulu punya temen di PT ya, di PT. Untung gue dulu itu minta kontak WA-nya dan katanya di Cangwa. Nah, gue iseng lah itu cari-cari temen, kenal-kenalan dulu yang ada di di PT. Gue cari-cari, gue kotek-kotek. Oh ini, gue chat satu-satu, di mana. Terus akhirnya gue ingat, gue telepon. Halo, kamu di mana? Kamu di sini. Kamu di mana? Di Taiwan bagian mana? Aku di Changhua, di sini. Hah, deket dong. Dan akhirnya dari situ gue punya teman. Dan teman gue, alhamdulillahnya, syukurnya teman gue tuh baik semua gitu. Kayak ketika ada orang baru, ketika ada teman baru, mereka itu welcome gitu. Sini, ayo gabung, gak apa-apa. Dan gue seneng gitu. Ya karena gue juga hobi yang namanya main game. Dan mereka juga hobi main game. Ya akhirnya ya sampai sekarang nyatu aja gitu, kayak wah gila ya. Kadang ketika merenung kita, ih kok bisa gitu, kayak gue yang kesini nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, tiba-tiba punya temen sebanyak ini, sefrekuensi ini gitu. Kayak apa sih ini, apakah ini sebuah kebetulan? Tapi kayak semesta itu adil gitu, kayak lo itu tinggal berjalan di jalan lo gak usah macem-macem, lo gak usah aneh-aneh. Ya ini lo gitu, kayak apa sih kok bisa gitu. Terkadang gue juga terheran-heran dengan semua ini, tapi gue bersyukur banget, sumpah. Gila. Tapi ya semuanya pasti ada prosesnya, yang dimana gue nggak punya apa-apa, tiba-tiba ya gue punya temen, gue bisa sedikit bicara, ngobrol, paham sedikit demi sedikit kata-kata mereka yang ada di sini. Kayak dulu gue di sini nggak kepikiran gitu buat belajar bahasa sini, bahasa Mandarin atau apa. Gue kira kayak mudah lah, bodo amat lah gitu. Yang penting sampai di sini gue kayak asing gitu. Emang gue orang asing, tapi gila sih rasanya tuh asing banget. Gue nggak nyaman, gue nggak pede, ya dasarnya gue kan emang orang pendiam dan memang jarang untuk bicara gitu kan. Di sini ini sebuah apa ya, kayak ini hidup kayak seperti ini gitu. Di sini lo harus survive, lo harus mandiri, lo harus nyuci baju sendiri, masak sendiri. Dan di sini gue di pabrik inilah, gue adalah gue itu orang Indonesia sendiri. Gue gak ada temen sama sekali buat ngobrol, buat itulah. Setiap malam gue sepi, sunyi seperti ini. Akhirnya gue paling main game. Atau setiap kalau weekend itu gue keluar, Sabtu Minggu gue keluar ke base camp, kumpul sama temen-temen orang-orang Indo. Kita saling kayak
berbagi pengalaman gitu. Kayak di situ tuh yang paling muda itu gue tuh yang paling muda di antara mereka semua, tapi mereka nggak pernah kayak apaan sih lo, udah anak kecil nggak usah, nggak pernah gitu. Dia kayak sini dia cerita bagi pengalaman, kayak di sini tuh begini, di sana itu begitu, dulu gue pernah begini, gue pernah nakal, gue pernah, dan akhirnya ya ini seperti ini, dan pokoknya gitulah. Dan kayak gue yang memang niatnya mencari pengalaman, dan kayak oh iya ya, oh gini, oh jadi gitu. Jadi kayak ya apa ya, kayak sebuah alarm gitu, kayak nanti suatu saat pasti gue akan ngelakuin atau melewati apa yang sudah mereka lewati gitu. Kayak jadi gue kayak diberi bekal buat dari mereka, meskipun kayak pasti pengalamannya berbeda-beda dan ceritanya pasti juga berbeda-beda, tapi kayak ya gue terima kasih gitu. Gue nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa balas apa-apa, tapi kayaknya emang nggak seru banget ya kayak kalau gue cerita sendiri kayak seperti ini. Tapi mungkin ini adalah proses, kita lihat awalnya mungkin seperti ini, dan nanti coba kita lihat ke depannya seperti apa konten pengen cerita ini. Ya mungkin seperti itu, mungkin itu bukan cerita sih, seperti curhat mungkin, tapi ya gini apa adanya. Gue bingung gue mau ngomong apa lagi, dan ya seperti itu tadi pengalaman gue atau cerita, mungkin gak runut atau gimana, karena memang di sini nggak ada teks skrip atau apapun. Aku langsung nyeplos gitu aja, dan aku bingung mau ngomong apa lagi karena mungkin rasaku belum kayak aku mau cerita ini loh, aku mau cerita ini, tapi belum terangkum dalam kayak temanya ini, temanya itu. Karena di sini masih kayak tema itu masih banyak banget yang pengen gue ceritain, pengen gue obrolin, itu masih banyak banget. Gue bingung dan masih acak-acakan gitu, kayak ya udahlah. Ya semoga konten ini bisa berkembang terus, ada terus, dan mungkin akan nambah konten yang lain biar biar YouTube atau channel gue ini hidup gitu. Ya mungkin sepi atau gimana ya nggak apa-apa, mungkin kan itu juga sebuah proses kan sendiri-sendiri, dan yang paling penting adalah buat kedepannya nanti gitu. Kayak gue pernah gini ya dulu ya, gue kayak seperti ini ya, gue yang kurus seperti ini ya, gue yang pakai kacamata, rambut gue belah gini, dan ya ini gitu. Oke lah terima kasih. Jangan lupa ngopi biar gak ngantuk. Kalau ngantuk tidur, kalau lelah istirahat, kalau capek, kalau kangen ketemu, jangan ngantuk. Bye bye.